Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang tentunya bulan penuh hikmah dan juga bulan penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang mana mestinya bagi seluruh umat Islam seluruh dunia pada kesempatan bulan Ramadan inilah mengencangkan ikat pinggang kita, yaitu menahan rasa lapar dan rasa haus. Dan tentunya di bulan Ramadan ini juga kita harus menancapkan gas, yaitu melaksanakan amal-amal ibadah, diperbanyak amal-amal ibadah kita, dan juga memperbanyak merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran merupakan pedoman untuk hidup kita semuanya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, usaha yang mulia ini bisa dimulai yaitu dari sebuah ayat yang sering kita bacakan terkait dengan perintah bulan puasa, yang mana pada ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan bulan puasa yaitu yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mengandung banyak pelajaran berharga berkait dengan ibadah atau berkaitan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum tertentu yang menentukan sah atau tidaknya puasa, melainkan puasa seseorang juga memiliki adab-adab tertentu yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana nasihat yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab fid Din, dalam karyanya yang berjudul Al-Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan adab yang pertama dalam berpuasa adalah mengkonsumsi makanan yang baik. Kenapa mengkonsumsi makanan yang baik? Karena dengan mengkonsumsi makanan yang baik di sini akan memberikan pengaruh terhadap ibadah-ibadah yang akan dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina kulu mimma
fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Di sini merupakan sebuah perintah bagi umat Islam dan adab yang dilakukan oleh umat Islam ketika berpuasa, mengkonsumsi makanan yang baik dan halal tentunya. Dan juga makanan-makanan yang dikonsumsi tentunya makanan-makanan yang dianjurkan oleh syariat Islam melalui sunnahnya, yaitu misalkan kita mengkonsumsi kurma di ketika buka puasa dan juga madu. Karena makanan-makanan yang seperti ini adalah makanan yang menyehatkan bagi manusia. Dengan sehatnya manusia, maka akan insya Allah akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Yang kedua, yaitu menghindari perselisihan. Ketika umat manusia melaksanakan ibadah puasa, yaitu pada adab yang kedua menghindari perselisihan. Dengan menghindari perselisihan akan mendapatkan yang namanya salah satu keutamaan di bulan puasa. Maka apabila ada orang yang mengajak terhadap perselisihan, maka katakanlah, yaitu sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ucapkan kalimat ini sebanyak 2 kali. Selanjutnya yaitu menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain. Di era modernisasi ini, di era milenial ini, diidentik dengan yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan, informasi sudah dapat masuk dari pintu-pintu mana saja, yaitu dengan sumber-sumber yang tidak jelas, sehingga ini membuat atau termotivasi orang untuk menggunjing orang lain. Maka dari itu, apabila kita dalam kondisi berpuasa, kita harus mampu menahan itu semua, harus mampu menfilter informasi-informasi yang sekiranya membuat atau menjadikan kita akan menggunjing atau membicarakan orang-orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah menolak berkata dusta. Menolak berkata dusta di sini yaitu kita sangat dianjurkan untuk menjauhi yang namanya bersumpah palsu. Apabila diminta kesaksian, yaitu dengan kesaksian yang palsu, maka kita harus menolaknya. Karena apabila seorang sekali melakukan dusta, maka orang tersebut akan termotivasi untuk melakukan dusta yang selanjutnya. Dengan hadis atau sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena di bulan ini kebaikan dilipat gandakan sebagaimana dosa dilipat gandakan. Jadi apabila orang satu kali berdusta, maka dosanya akan dilipat gandakan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh atau dilaksanakan oleh umat manusia ketika sedang berpuasa. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara batin. Menyakiti secara fisik yaitu misalkan apabila ada perselisihan, memukul, menikam atau sebagainya, membuat celaka orang lain dan sebagainya. Sedangkan menyakiti orang lain secara non fisik, misalkan yaitu membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain kepada orang lain, sehingga orang itu akan menjadi tersinggung, menjadi tersakiti hatinya. Hindarilah itu semua. Yang terakhir yaitu menjaga anggota badan dari perbuatan buruk. Menjaga anggota badan dari perbuatan buruk inilah diantaranya jauhi yang namanya mencuri.
jauhi yang namanya maksiat, baik maksiat yang dilakukan oleh mata, tangan, dan sebagainya. Maka dari itu, dari keenam adab inilah mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakannya, sehingga ibadah puasa kita memberikan kita pelajaran dan memberikan hikmah tersendiri kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan dari ibadah puasa yang dilaksanakan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah yang kita laksanakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.